Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya membahas tentang sepatu volley ya. Tentunya sepatu volley yang rontok dan ini diganti sepatu dengan jenis sol lainnya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke, dan terlihat di meja pengerjaan bahwa sepatunya masih baru ya. Ini sepatu volley Mitsuda ya. Sepatu volley Mitsuda. Ini ada tulisannya ya. Ini sepatu volley Mitsuda ya, bahan dan teknologi. Pokoknya ininya Mitsuda ya. Ini masih ada ya. Masih ada bandrolnya lah. Ini yang mengejutkan saya yaitu nomornya berapa? Nomornya 45 ya. Nih, nomornya 45. Satu yang harus kawan-kawan ketahui ya, untuk sol sepatu volley ini jarang ada di toko online. Bahkan menurut saya tuh belum ada ya. Belum ada yang khususon untuk sepatu volley di toko online ya. Makanya ini sangat susah ya. Outsole-nya aja susah, apalagi ditambah dengan ini nomornya yang 45 ya. Ini menunjukkan bahwa ini susah banget dicarinya ya. Outsole-nya sangat susah. Udah ukurannya jumbo ya, ini bagian bawahnya ya. Udah ukurannya jumbo ditambah solnya sol sepatu volley dan ini padahal ini kan baru ya. Kenapa ini minta diganti ya? Karena ini mungkin lama di toko ataupun ketika beli nggak langsung dipakai tapi hanya disimpan. Yang menjadikan sepatu ini kadaluarsa ya. Ini dari uppernya juga ini sudah ini ya. Tuh ya, kayak ini ya. Ntar silo ya. Nih, kayak sobek-sobek seperti ini ya. Sudah rontok ya. Ketika kena tekukan dia sobek ya. Ketika kena tekukan dia sobek seperti ini itu ya. Bergaris-garis sobek-sobek seperti ini. Lah ini sangat sangat menyusahkan ya, sangat menyusahkan. Uh, Uppernya juga sudah rontok ya ternyata sobek-sobek dan solnya juga ini kan kalau kawan-kawan lihat kan kelihatannya kokoh ya, kelihatannya kokoh banget ini ya, ini kelihatannya kokoh banget tapi ini sudah rontok ya. Bang, mana mana sih eh, mana sih buktinya kalau ini rontok? Oke, kita buktikan ya. Ini bagian yang ininya ya, bagian yang bawahnya saja ya. Ini akan saya lepas ya, bagian bawahnya saja akan saya lepas tuh ya. Ini sangat mudah banget untuk dilepas ya. Bahkan ini karetnya sudah kaku ya, untuk karetnya dia sudah kaku. Dan untuk bagian ini nih, tuh tuh ya, tuh ya, sudah rontok ya, sudah sangat rontok parah ya. Bukan rontok lagi nih, rontok parah ya, tuh ya kan. Kelihatannya tuh masih bagus, kelihatannya masih bagus, tapi aslinya sudah rontok-rontok seperti ini ya. Ini aslinya, nih, masa dibongkar mudah banget seperti ini ya, tuh ya. Ini bagian solnya, karetnya juga sudah agak mengeras ya. Ini dibongkar sangat mudah banget. Ini ya. Ini karena ini sudah rontok ya. Nih, ini pun nggak perlu aseton ya. Saya nggak perlu aseton, dia langsung terbuka ya. Ini biasanya kan saya perlu aseton, susah banget membongkarnya. Dan itu gampang banget seperti ini kayak membongkar roti ya. Tapi hati-hati karena ini sudah kadaluarsa yang menjadikan pasti ini nggak bisa diselamatkan ya. Pasti akan ada rontok, bekas-bekas rontoknya ya. Kulitnya pasti akan ikut mengelupas ya karena ini sudah rontok ya. Jadi sepatu ini nggak bisa diselamatkan ya. Ini kita bongkar lagi ya. Nah ini, nah ya, midsole kita sudah bongkar ya. Dan apalagi yang harus dibongkar ya. Setelah midsole bagian ini depannya ini. Ini harus dibongkar juga ya. Bagian pelindung depannya ini. Nah ini udah rontok juga ya. Tuh sudah patah-patah seperti ini udah rontok banget, rontok parah malah ya. Kalau sudah seperti ini solusinya itu apa ya? Agar ini bisa dipakai kembali, agar ini bisa nanti bisa kita gunakan kembali ya. Pakai apa dan bagaimana ya? Solusinya adalah kita ganti solnya ya. Itu solusi yang paling
paling terakhir mentok. Lah di sini saya menggunakan sol M10 ya. Biasa saya menggunakan sol M10 seperti inilah. Karena ini bukan sepatu voli tapi nggak apa-apa ya, karena untuk sol volinya emang nggak ada ya lah. Untuk sol M10 itu paling mentok nomor 43. Duh gimana nih, ini sepatunya nomor 45 tapi solnya adanya nomor 43. Bahkan di toko online nomor 44 pun nggak ada ya, dan terpaksa saya harus menggunakan sol yang nomor 45 ya. Kita coba saja ya. Tapi ini tergantung siapa yang pasang ya sebenarnya ya. Untuk sol-sol seperti ini tergantung siapa yang pasang. Jika yang pasang itu tukangnya atau ahlinya, pasti walaupun nomor ini 45 atau ini nomor 43 solnya, pasti nanti akan bisa terpasang. Kalau itu tergantung skill siapa yang memasang ya. Tapi yang jelas sepatu ini nanti akan mengecil sedikit atau menyempit ukurannya sedikit. Karena apa? Karena emang tidak ada solnya ya. Tidak ada jenis sol yang sama. Makanya memakai sol seperti ini. Karena itu tadi ya, nggak ada sol yang sama. Hingga saya harus memakai sol ini ya. Oke ya. Kita bongkar dulu ini bagian insole-nya ya. Insole kita bongkar. Terus langkah selanjutnya kita akan mengemal atau mengukur ya. Mengemal atau mengukur ya. Itu langkah selanjutnya. Kita harus mengemal atau mengukur ya. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita ukur saja ya. Di sini saya mau pakai ballpoint saja ya, ballpoint yang hitam ya, karena kalau pakai ballpoint itu kita nanti tidak nampak ya. Ini pakai ballpoint hitam aja yang mungkin nampak di permukaan ini ya sepatunya ya. Ini adalah langkah penyelamatan ya, langkah agar sepatu ini bisa dipakai lagi ya. Oke, sebelum mengelem kita akan gunakan primer dulu ya. Kita akan gunakan primer dulu. Di sini saya akan menggunakan primer TPR ya. Primer TPR mana nih? Primer TPR. Ya ini. Primer TPR untuk memprimer bagian solnya ya. Kalau untuk uppernya mungkin nggak pakai primer atau pakai ini nanti. Nggak perlu ya, nggak perlu pakai primer. Ini sebenarnya di primer pun saya ragu-ragu ya, bukan ragu-ragu untuk bagian solnya, tapi saya yang ragu itu bagian uppernya, karena uppernya itu sudah apa? Iya betul, uppernya itu sudah rontok-rontok ya. Mau di primer apapun, mau dilem apapun itu susah. Tapi karena nanti saya dijahit juga, jadi saya berani mengerjakan. Ini kalau hanya dilem saja juga agak kesusahan nanti yang mengelem ya. Tapi kalau saya kan tukang sol ya, jadi ada solusi terakhir yaitu dijahit ya. Itu malah justru menu utama di saya ya. Menu utamanya adalah menjahit sepatu ya, bukan hanya mengelem, tapi menu utama di saya itu menjahit sepatu. Jadi apapun sepatunya kerusakan itu saya sarankan untuk menjahitnya ya, karena sebenarnya itu poin pokoknya ya. Nah, ini kan sudah dimal ya. Ini langsung dilem, langsung pakai lem Greco saja ya. Jadi nggak usah dikasih primer karena ya seperti ini ya intinya ya. Intinya dia rontok ya. Kita kasih primer pun nggak terlalu ngaruh, makanya langsung kita lem saja ya. Kita lem ini ya. Ini kan sudah ada garis hitam-hitamnya. Jadi kita lem di bagian yang di bawah garis hitam ini ya. Bang itu kuat nggak kalau nggak dipakai primer ya, kita buktikan aja bareng-bareng nanti ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau seumpama lemnya kuat, yang nggak kuat adalah uppernya betul, karena uppernya sudah mulai rontok, bukan rontok lagi tapi rontok parah ya, yang menjadikan sepatu ini kadaluarsa ya. Sebenarnya ini baru ya, belum pernah dipakai tapi masih ada bandrolnya juga, cuman kadaluarsa di tokonya atau mungkin di rumah orang yang lama atau pelanggan saya yang menyimpannya ya.
Jadi hati-hati jika kawan beli sepatu baru langsung dipakai saja. Takutnya nantinya kejadian seperti sepatu ini, yaitu kadaluarsa sebelum dipakai. Jadi mubazir kita beli sepatu ya. Atau kalau di toko sepatu ya, kalau kemungkinan sudah lama ya, mending dijual agak sedikit dibanting harga ataupun dicuci gudang ya, daripada seperti ini nanti malah ini nggak kepake jadinya ya. Jadinya nggak kepake. Ini nggak tahu nanti lemnya mau nempel atau enggak, karena ini ada lem bekas lem lama yang benar-benar mempengaruhi ini ya. Sudah rontok, bekas lem lamanya masih ada karena ini kadaluarsa ya. Beda kalau bahan baru ya. Kalau bahan baru tuh enak ngelemnya, tapi kalau bahan lama seperti ini sudah kadaluarsa dan juga sudah lama seperti ini akan lebih susah ya. Akan lebih susah lah intinya pokoknya. Tapi saya nggak nyerah karena saya sekalian jahit ya, itu tadi ya. Ini juga sudah kering. Kita langsung itu saja ya. Untuk nanti saya nggak berani pakai itu hot air gun. Karena apa? Karena kalau bekas sepatu yang rontok itu, kalau pakai hot air gun percuma ya, nanti malah akan tambah, malah rontokannya akan apa ya namanya ya, akan meleleh ya, bagian-bagian atau bahan-bahan upper yang rontok itu nanti akan meleleh. Serba salah sih sebenarnya kalau SOP-nya. Kita harus pakai primer, kita harus pakai itu ya, harus pakai pemanas dulu ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini atau permasalahannya seperti ini, itu hati-hati ya. Beda dengan tutorial-tutorial kita yang mengelem ulang sepatu tapi sepatunya tuh masih bagus. Maksudnya masih bagus dalam artian itu hanya lepas biasa, bukan lepas kadaluarsa. Beda ya, lepas biasa dan lepas kadaluarsa ya. Lebih gampang dikerjakan lepas biasa, apalagi kalau kita produksi itu lebih gampang lagi ya, karena bahannya semuanya baru, masih kuat ya, masih kokoh. Kalau perbaikan seperti saya seperti ini kan bahannya itu benar-benar bahan yang mungkin sudah lama ya, sudah terpakai ya. Jadi untuk menanganinya itu akan sedikit lebih susah. Sembari menunggu lemnya kering, alangkah baiknya kita membongkar ini ya, mengendorkan talinya ya. Jadi di sini saya share-share tutorial ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan atau bisa berguna untuk orang lain atau untuk kita semua ya, alhamdulillah ya. Karena di sini saya hanya ingin meng-share tentang apa yang saya tahu dan apa yang saya mengerti. Oke ya, ini sudah kering. Kalau kawan-kawan mau pakai hot air gun atau pemanas, yang dipanasi hanya bagian solnya saja ya. Ingat ya, kalau mau pakai hot air gun atau pemanas, yang dipanasi solnya saja. Alasannya apa? Alasannya jelas. Karena bahannya ini sudah rontok ya. Ini saya pakai kuku aja dia sudah ini ya. Ini pakai kuku aja sudah rontok seperti itu ya. Ini kalau saya tambahi, rontoknya nambah. Makanya walaupun ini dilem, walaupun ini mau pakai pemanas, tapi malah akan menyebabkan ini si rontoknya makin parah ya. Karena atasnya itu kadaluarsa, jadi saya nggak berani pakai hot air gun ya. Oke, langsung kita tempelkan saja ya. Langsung kita tempelkan saja. Untuk bagian depan kita tempelkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini untuk bagian depan ya. Ini untuk bagian depan. Lanjut kita menempelkan di bagian yang belakang. Agak tengahnya agak ditekuk ya, agak ditekuk sedikit biar ini bisa masuk ya. Ini sebenarnya agak susah sih sebenarnya. Butuh. Ini walaupun mau pakai sungklon atau pakai laste ini nggak berhasil ya. Saya rasa pakai laste pun nggak berhasil ya. Ini benar-benar butuh feeling dan butuh pengalaman yang tinggi ya. Ini pakai laste pun nggak akan jadi. Karena ukurannya beda. Kalau pakai laste itu ukurannya pas, baru bisa ya. Ini walaupun mau pakai laste, mau pakai apa, ini nggak bisa ya. Ini hanya benar-benar pakai skill khusus ya, pakai ngesol
skill ngesol khusus ya, biasa menangani seperti ini baru bisa. Ini ya, walaupun ukurannya tadi beda ya antara upper dan solnya, ini masih tetap bisa menyatu ya. Nah, ini masih bisa tetap menyatu ini walaupun nggak dikasih hot air gun, ini lemnya juga nempel. Ini malah kalau dikasih dipanasi dulu, malah saya nggak yakin bisa menempel ya. Ini tempelannya ingat ya, ini tempelannya nggak kuat ya, harus segera langsung dijahit ya, jangan nunggu nanti dipres dulu biar kering, jangan. Karena ini juga kering ya, lemnya juga kering. Ini harus langsung dijahit saja ya. Saran saya seperti itu sih, ini harus langsung dijahit saja ya. Makanya ini saya langsung jahit saja ya, biar kawan-kawan sekalian tahu cara menjahitnya ya. Dan ini juga memakai benang putih ya. Wajib memakai benang warna putih. Ini walaupun bawahnya ada garisnya, tapi ini nggak bagus. Saya tetap membuat alur sendiri ya. Karena alur saya yang saya buat itu sesuai SOP. Kalau yang nggak sesuai SOP nggak saya pakai. Ini sengaja bandrolnya nggak saya bongkar ya. Ini adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan sepatu ini agar bisa dipakai kembali ya. Udah ya. Kita tinggal jahit ya. Kita tinggal jahit mulai dari tengah sini. Dan saya memakai benang putih nomor 9. Nih. Kalau seperti tadi ya, mengecewakan kalau dipakai. Pasti rontok di tengah jalan. Kalau sudah seperti ini aman. Paling yang rontok nanti bagian uppernya ya. Oh ya, kalau untuk servis uppernya di saya belum ya. Saya hanya servis bagian sol-solnya saja karena nama saya sol sepatu ajaib ya. Jadi yang diservis itu solnya ya. Nah ini saya sudah mulai menjahit ya. Jadi jahitannya tuh nggak keluar alur yang tadi kita buat. Alur atau parit ya. Kalau nggak tahu alur, parit atau jalan benang ya. Kalau di sini saya menyebutnya itu jalan benang. Jadi setiap benang yang kita jahitkan atau kita rangkai di sini di sepatu itu ada jalannya ya, nggak asal larinya atau jalannya itu nggak asal ya. Sudah kita buat alur dulu agar dia jalannya teratur sesuai alur yang kita bikin atau kita buat ya. Oke ya, kita masih proses menjahit. Ini sudah cepet ya, udah sampai di bagian tengah ya. Nggak kerasa udah sampai di bagian tengah. Lanjut aja ya, biar semuanya terjahit agar kawan-kawan nanti tahu hasilnya seperti apa ya. Karena untuk menjahit sepatu ini benar-benar momen langka ya. Momen langka untuk si sepatu ini.
yang tadinya sepatu voli raib ya, dan menjadi sepatu badminton ini. Tapi apakah masih bisa buat main voli? Masih ya, aman. Cuman solnya ini lebih berat daripada yang originalnya. Juga lebih nggak empuk ya, pokoknya nggak empuk lah. Lebih keras daripada yang aslinya. Oke, lanjut, kita juga sudah sampai hampir di bagian depan ini ya. Untuk tingkat kesulitan menjat ini nggak terlalu sulit, karena bahannya juga TPR, uppernya juga nggak terlalu keras ya. Oke ya, kita ini sampai di bagian depan ya. Maaf kalau pencahayaannya agak itu ya, agak apa tuh namanya, agak redup karena ini sudah sore hari dan mungkin saya nggak nyalakan lampu ya. Nah, ini kita nyalakan lampu. Oke ya, dan ini juga sudah paling berapa, tinggal langkah lagi selesai ya. Nanti hasilnya akan saya perlihatkan ke kawan-kawan ya. Lanjut ya, paling tinggal dikit lagi kok ya. Nanti hasilnya saya share ke kawan-kawan ya. Akan saya perlihatkan pasti hasilnya. Jadi biar kawan-kawan semua yang punya sepatu rontok-rontok seperti ini bisa diganti solnya dan bisa dimanfaatkan lagi, bisa dipakai lagi ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini sudah selesai. Kawan-kawan boleh lihat hasilnya. Ini yang sudah diganti. Ini ya dari sini. Ini ya, saya mau mulai menjahit dari sini ya. Ke belakang ya. Nih, sampai samping, sampai depan. Nah, ini ya. Untuk bagian depannya seperti ini, samping luarnya seperti ini ya. Masih cocok kan ya? Masih baru lagi malah sepatunya. Samping dalamnya seperti ini. Belakangnya seperti ini, untuk bagian bawahnya seperti ini, untuk bagian atasnya seperti ini ya. Keren ya. Kita tinggal masukkan insole-nya saja. Mungkin insole ini akan kurang pas ya, akan lebih sedikit menekuk ya. Karena ini tadinya tadinya 45 panjang, ini 45 pendek ya. Tapi ini masih bisa dipakai ya. Ini juga ukurannya tidak terlalu mengecil banget. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi yang punya sepatu yang rusak bisa diperbaiki, bisa diganti solnya hingga menjadi sepatunya seperti ini bagus kembali ya. Oke kawan-kawan, saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.